Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya akan membuat tutorial konfigurasi dasar mikrotik ya. Konfigurasi dasar mikrotik dari benar-benar mikrotik kita restart sampai bisa dipakai untuk browsingan. Untuk konfigurasi dasarnya kita harus tahu dulu apa yang mau kita konfigurasi. Contohnya sekarang ini topologi contoh ya. Untuk Ether 1 ini saya ganti menjadi DHCP client. Jadi si mikrotik itu dapat IP dari ISP secara otomatis. Untuk Ether 2 nya ini untuk lokal. Langkah konfigurasi pertama, kita klik dulu untuk awal mikrotik itu harus login menggunakan MAC address karena kita tidak bisa memakai IP. IP-nya juga kan belum disetting, jadi nggak bakalan bisa login menggunakan IP. Kita login menggunakan MAC address. Kita klik MAC address-nya sampai ada di sini, lalu kita konekkan. Jika sudah, nah kalau begini biasanya konfigurasinya udah kosong semua. Juga udah kosong ya. Kalau belum, kita kliknya ini sistem, reset configuration, dicentang no defaultnya ya, baru pencet reset yes. Dikarenakan saya sudah mereset, jadi saya nggak usah ngeriset lagi, kita hapus saja. Untuk konfigurasi pertama kita buka IP IP address, jadi kita tambahkan IP yang lokalnya saja ya, karena Ether 1 ini ke internet menggunakan DHCP client, jadi IP-nya dikasih otomatis secara IP dikasih secara otomatis oleh ISP. Ya. Pertama kita klik IP address, kita tambah, lalu kita isi IP yang kita tentukan. IP-nya bebas, terserah Anda mau beli IP berapa. Kalau di sini, kalau untuk mengikuti topologi, IP-nya untuk lokal 100.1. Jadi kita ketik 192.168.100.1/24. Nah, interface ini kita pilih interface yang mengarah ke lokal. Jadi misalnya kalau ini misalnya IP-nya 100.1 untuk komputernya di Ether 3 ya diganti interface-nya di Ether 3. Tapi kalau untuk sekarang komputer saya ini terhubung di Ether 2. Jadi saya taruh di Ether 2. Lalu kita klik apply, langsung oke. Nah, untuk di network ini nggak usah diisi, nanti dia akan terisi secara otomatis. Nih, saya kosongkan dulu ya, lalu saya klik apply. Nah, dia langsung isi secara otomatis. Klik apply. Habis itu kita klik DHCP client. Apa fungsi DHCP client? Ya, DHCP client untuk definisi lebih gampangnya lagi, kita meminta IP ke ISP. Nah, untuk interface ini harus kita tuju ke interface yang ada internetnya. Misalnya kita dari modem ya, modem internet kita colokin di Ether 1. Berarti di sini harus Ether 1. Terus kalau misalnya dari modemnya kita colokin ke Ether 2, berarti di sini harus Ether 2. Jadi menyesuaikan apa yang Anda konfigurasi di mikrotiknya ya. Kita taruh di interface Ether 1, lalu di apply. Oke. Nah, ini kan masih abu-abu begini, berarti ini kan disebutnya ini lagi di disable. Untuk nyalainnya kita klik
Terus kita pencet ini nih, tanda soundtracknya atau enable. Nah, dia akan dapat IP secara otomatis. Gimana tahunya dapat IP secara otomatis? Kita buka lagi IP address. Nah, dia mendapatkan IP secara otomatis. Kalau jika sudah, langsung kita buat DHCP client, DHCP server. Fungsi untuk apa DHCP server? Untuk membagi IP secara otomatis ke komputer kita atau ke klien-klien kita ya. Kita klik setup, bisa juga tapi menggunakan ini yang tanda panah, tanda tambah. Cuman ini agak ribet, kita harus nentuin poolnya dulu. Kalau untuk di sini, kalau di setup, kita tinggal pilih interface mana yang mau kita jadikan lokal. Misalnya Ether 2 ya, sama seperti di soal Ether 2. Lalu kita klik next lagi. Nah, DHCP-nya juga satu kan ya. Untuk give out-nya ini kita mau bagiin IP berapa orang. Misalnya kalau 100, ininya diganti 101. Jadi maksudnya IP 2 sampai IP 101. Nah, jadi dapat klien cuman 100 klien ya, nggak bakalan lebih. Langsung kita next. Nah, kalau kita konfigurasi dasar menggunakan ESP-nya itu menggunakan DHCP client, otomatis DNS-nya terisi sendiri. Kalau misalnya Anda menggunakan DHCP menggunakan statik, Anda isi saja DNS-nya langsung ke DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Kita next. List time-nya itu adalah seberapa lama IP itu nempel di klien. Misalnya gini, HP saya ini saya pakai di jaringan tersebut, saya mendapatkan IP misalnya 100.12 ya. Lalu saya keluar dari jaringan internet tersebut. Nah, selama 10 menit itu IP kita itu masih ada ID kita, jadi nggak bakalan bisa dipakai dengan orang lain ya. Tapi jika waktunya sudah habis, maka IP kita bakal dikasih ke orang lain gitu. Langsung kita next saja. Nah, oke, sudah. Langsung kita buka DNS. Nah, DNS-nya di sini juga terisi sendiri. Tinggal kita allow remote request saja. Kita apply, oke. Lalu kita masuk ke firewall. Untuk firewall ini agar kita bisa terhubung ke jaringan internet. Misalnya kita udah konfigurasi semuanya benar, IP udah diisi, DHCP udah diisi, tapi firewall belum, router kita atau klien kita tidak bakal bisa ke internet, paling cuman ke lokal antara PC atau antara klien gitu. Gimana caranya menghubungin komputer kita agar bisa ke internet? Kita harus masuk di menu IP, firewall, NAT ini ditambah, generalnya diganti out, generalnya kita chainnya kita ganti screen out interface-nya kita tambah, kita pencet. Out interface ini adalah sumber internet. Out interface ini jadi sumber out internetnya di mana? Misalnya di enter 1, kita klik enter 1, lalu kita ganti di action, ini diganti mask write, lalu kita klik apply, oke. Nah, sampai sini konfigurasinya. Lalu kita cek dulu apakah komputer kita dapat internet. Kita
menggunakan CMD aja ya. Kita cek IP. Nah, ini kan belum dapat. Gimana caranya biar dapat internetnya? Nah, Anda klik di sini, klik kanan, ya. Lalu klik change adaptor. Nah, lalu di Ethernet kita klik kanan, disable, lalu di enable lagi. Nah, coba kita cek lagi di CMD-nya atau di terminal ya. Nah, sekarang PC kita sudah dapat internet, atau udah dapat IP. Sekarang kita tes untuk koneksi jaringannya. Kita ping dulu, coba kita ping ke Google, ping google.com. Nah, sudah running, dari play. Lalu kita cek di browsernya juga. Buka misalnya YouTube. Ya, sudah di play juga. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.